Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hovifah, NIM 4011803717, kelas Ekonomi Syariah I. Saya akan menjelaskan tentang fungsi finansial pada Microsoft Excel. Yang pertama itu ada fungsi Excel FV atau Future Value. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Rumusnya sama dengan FV buka kurung rate suku bunga per periode, ini bisa koma, bisa titik koma, N per jumlah periode, negatif PMT, PV, tipe. Nilai PV dan tipe ini bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Contohnya, Viva mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 5.500.000 dengan bunga sebesar 15% per tahun. Berapakah jumlah tabungan Viva 3 tahun kemudian? Dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebagai berikut. Rate ini suku bunga per periodenya 15%, N periode jumlah periodenya 3 tahun, PMT nilai angsuran tetap anuitasnya 5.500.000. Langsung saja ke Microsoft Excel. Saya sudah ketikkan rate, N per dan PMT nya. Kita mencari FV nya, kemudian memasukkan rumus yang telah dijelaskan tadi. Pertama sama dengan FV buka kurung klik rate titik koma N per titik koma negatif PMT tutup kurung enter. Jadi hasilnya untuk FV nya 19.098.750. Kemudian selanjutnya fungsi Excel PV atau Present Value digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Rumusnya sama dengan PV dalam kurung rate, yaitu besarnya bunga setiap periode, N per jumlah periode, PMT nya nilai angsuran tetap, negatif PV, tipe. PV dan tipe ini bersifat opsional, jadi bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Langsung ke soalnya. Viva mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 5.500.000 dengan bunga sebesar 15% per tahun. Setelah 3 tahun, Viva berharap uangnya menjadi 20 juta rupiah. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Dari soal tersebut bisa diketahui parameternya. Untuk rate nya ini 15%, M per nya 3 tahun, PMT nya 5.500.000, FV nya 20 juta. Langsung saja ke Microsoft Excel. Ini saya sudah ketikkan semua. Untuk mencari PV nya kita ketikkan sama dengan PV buka kurung, kita klik rate titik koma N per titik koma PMT titik koma negatif FV tutup kurung enter. Jadi hasilnya untuk PV ini 592.000 sekian. Selanjutnya fungsi Excel PMT atau Periodic Payment for an Annuity. Ini digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap periode pembayarannya. Untuk rumusnya sama dengan PMT dalam kurung besarnya
bunga setiap periode atau rate, jumlah periode atau N per, negatif PV atau nilai present value, FV, tipe. Langsung saja ke contoh soalnya. Viva membeli sebuah motor Honda Beat seharga 17 juta rupiah secara kredit dengan bunga 12% per tahun. Dicicil selama 5 tahun. Viva membayar angsuran secara tetap. Berapa angsurannya? Berapa besar angsurannya? Dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebagai berikut. PV-nya ini 17 juta, kemudian rate-nya ini 12%, N-nya ini 5 tahun. Langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Kita tuliskan rumusnya karena saya sudah menuliskan PV, rate, dan N-nya. Ini sama dengan PMT dalam kurung klik rate titik koma N per titik koma negatif PV tutup kurung. Jadi untuk FV dan tipenya ini kita abaikan saja karena di soal tidak diketahui. Jadi untuk PMT nya ini yaitu 4.715.000, sekian. Selanjutnya IPMT dan PPMT. Tadi untuk PMT nya ini untuk mencari nilai angsuran tetap atau anuitas. Dalam pengembangannya angsuran tetap terbagi menjadi dua, yaitu IPMT dan PPMT. IPMT ini untuk mengetahui jumlah bunga yang harus dibayarkan pada saat periode tertentu. Kemudian rumusnya sama dengan IPMT atau rate, dalam kurung rate, per, N per, negatif PV, FV, tipe. Langsung saja ke soalnya. Viva membeli sebuah motor Honda Beat seharga 17 juta rupiah secara kredit dengan bunga 12% per tahun. Dicicil selama 5 tahun. Viva membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga pada tahun ketiga? Dari soal tersebut bisa diketahui berapa parameter, yaitu PV-nya 17 juta, rate-nya ini 12%, kemudian jumlah periodenya ini 5 tahun, kemudian per-nya ini pada tahun ketiga. Langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Langsung ketikkan rumusnya sama dengan IPMT dalam kurung klik rate titik koma per, kemudian titik koma N per titik koma negatif PV tutup kurung enter. Jadi hasilnya 1.359.000, sekian untuk IPMT nya. Kemudian untuk PPMT nya ini yaitu untuk mengetahui angsuran yang harus dibayarkan pada periode tertentu. Rumusnya sama dengan PPMT dalam kurung rate, per, N per, negatif PV, FV, tipe. Langsung saja untuk contoh soal PPMT nya ini. Viva membeli sebuah motor Honda Beat seharga 17 juta secara kredit dengan bunga 12% per tahun. Dicicil selama 5 tahun. Viva membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsuran pada tahun ketiga?
Dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebagai berikut. PV-nya ini 17 juta, rate-nya 12%, NPR-nya ini 5 tahun, periodenya ini pada tahun ketiga. Langsung ke Microsoft Excel-nya, langsung ketikkan rumusnya sama dengan PPMT dalam kurung klik rate titik koma per kemudian titik koma enter titik koma negatif PV tutup kurung enter. Jadi untuk PPMT nya ini yaitu 3.356.000, sekian. Selanjutnya untuk yang terakhir fungsi Excel enter. Ini yaitu jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Untuk rumusnya ini jumlah periode sama dengan jumlah periode buka kurung rate besarnya bunga tiap periode, koma negatif PMT yaitu nilai angsuran tetap, koma PV nilai present value, koma FV, koma tipe. Nilai FV dan tipe ini bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Contoh soalnya, Viva membeli sebuah motor Honda Beat seharga 17 juta secara kredit dengan bunga 12% per tahun. Viva membayar angsuran secara tetap sebesar Rp3.955.700. Berapa tahun cicilan motor lunas? Dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebagai berikut. PV-nya ini 17 juta, rate-nya 12%, kemudian PMT-nya ini Rp3.955.700. Langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Present value-nya ini 17 juta, rate-nya ini 12%, PMT-nya Rp3.955.700. Untuk mencari jumlah periodenya, kita ketikkan rumus sama dengan enter dalam kurung kita klik rate titik koma negatif PMT titik koma klik PV nya tutup kurung enter. Jadi untuk jumlah periodenya ini 6,3 tahun. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.